Halo Sobat Bincang Energi, ketemu lagi di podcast Bincang Energi episode ke-8. Masih dengan saya, Mada, yang kali ini saya bakalan barengan nih sama Kunto buat podcast kali ini. Untuk edisi podcast episode ke-8 ini, kita bakalan ngobrolin mengenai digitalisasi sektor energi, khususnya di industri migas. Menurut ESDM, penerapan digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kedepannya akan menjadi gaya hidup baru di sektor energi. Digitalisasi di sektor energi memang lagi ngetren akhir-akhir ini. Biasa disebut revolusi industri 4.0. Nah, di podcast kali ini kita dapat kesempatan bertemu dengan Mas Fauzan yang berpengalaman dalam digitalisasi di salah satu sektor industri energi yaitu migas sebagai salah satu industri dalam sistem yang kompleks. Sebelum kita gali lebih dalam tentang digitalisasi, Mas Fauzan boleh ya cerita dulu ke kita pengalamannya sampai berkecimpung sekarang di dunia industri migas gitu. Saya masuk Teknik Kimia ITB 2006. Tahun ketiga, sebenarnya tahun keempat sih, saya kerja praktek di PT Badak LNG. Itu mungkin bisa dibilang adalah kesempatan saya pertama kali ya berkecimpung di industri energi. Kemudian saya lulus 2010. Setelah lulus saya kerja di Mobil Cepu Limited, itu subsidiarinya ExxonMobil. Ketika itu ExxonMobil punya 2 aset di Indonesia, satu di di Aceh ya, di Aceh, dan satu lagi di Bojonegoro, di Cepu. Ketika itu pertama saya di Arun, habis itu 2012-2013 saya mulai ada sedikit pekerjaan di Cepu. Nah, itu kerjaan profesional saya pertama yang full time, ya langsung di industri migas. 2013 saya memutuskan untuk ngambil kuliah lanjut. Saya ambil S2 di University of Tulsa, ambil teknik perminyakan. Bidang risetnya itu specifically flow assurance. Jadi di teknik produksi, di mana flow assurance itu berarti disiplin engineering yang bertugas memastikan bagaimana kita bisa mengalirkan si fluida minyak dan gas itu secara aman dan ekonomis dari reservoir sampai ke titik jual. Itu flow assurance, itu riset saya waktu S2. Saya mulai S2 2013, beres 2015, langsung lanjut S3, beres S3 2019. 2019 kemudian saya dapat rezekinya kerja sebagai software engineer di tempat kerja saya sekarang, yaitu Schlumberger, perusahaan servis untuk perusahaan minyak dan gas bumi, meskipun sekarang udah merambah ke sektor energi yang lain. Menarik sekali ya, jadi perjalanan dari karirnya Fauzan ini, kemudian kita pengen tahu lebih jauh lagi sebenarnya sekilas tentang aktivitas industri migas dari hulu ke hilir. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Mada. Jadi tadi pertanyaannya ini ya, tentang sekilas aktivitas industri migas dari hulu ke hilir ya. Yes. Ya, jadi kalau mungkin yang biasa kita tahu kan industri migas itu pada dasarnya ya kan adalah membangun infrastruktur dan sistem yang dapat mencari, mengekstrak atau memproduksikan, mendistribusikan, dan mengolah sumber daya minyak dan gas agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Jadi itu lumayan panjang prosesnya dan secara umum industri migas itu mungkin kebanyakan orang baginya 3 ya. Yang pertama adalah upstream atau hulu, yang juga sering umum disebut tuh adalah yang hilir atau downstream. Tapi sebenarnya di antara dua itu ada juga yang kita sebut dengan midstream. Nah, saya nggak tahu midstream ini bahasa Indonesianya apa. Nah, industri hulu migas itu atau upstream itu mencakup aktivitas eksplorasi dan produksi migas. Jadi kita mengeksplorasi atau mencari lahan-lahan di muka bumi ini untuk mencari di manakah kira-kira cadangan migas itu berada di bawah tanah gitu. Nah, kalau udah yakin ada cadangan migas di bawah tanah, maka kita harus buat suatu conduit untuk mengakses si sumber daya tersebut itu. Nah, conduit itu yang sebutlah dengan sumur ya, dan untuk membuatnya itu kita lakukan pengeboran. Kalau memang ternyata ditemukan cadangan migas yang ekonomis untuk diproduksi, maka lanjut setelah dibor kita produksi. Nah, biasanya industri hulu itu kategorisasinya berhenti sampai di sini. Itu industri hulu atau upstream. Jadi mencari, dibor, dan diproduksi. Nah, setelah itu lanjut ke midstream ya. Nah, midstream ini agak jarang disebut. Saya pun baru tahu setelah saya kuliah di Amerika, sering disebut kalau ini ada bagian midstream dari industri migas ini. Jadi ini fokusnya ke transportasi dan penyimpanan minyak dan gas mentah sebelum diolah menjadi produk jadi.
Jadi contoh kegiatan industrinya itu adalah perpipaan, pompa ya, pumping atau compression kalau gas, bisa juga kapal tanker, truk tanker, dan juga tangki penyimpanan sementara. Nah, industri hilir atau downstream ini fungsinya adalah mengolah minyak dan gas bumi mentah menjadi produk-produk yang bernilai guna lebih tinggi terhadap masyarakat. Contoh yang paling jelas ya bensin, solar atau diesel ya, minyak tanah, aftur untuk pesawat, aspal, juga LPG, dan produk penghilangan lainnya. Itu yang paling kasat mata, maksudnya paling ketahuan lah, itu dari minyak bumi atau dari gas bumi. Tapi kan ada juga sebenarnya nggak terlalu kasat mata lah, nggak terlalu jelas bahwa ini adalah produk turunan migas kecuali kita ngelihat industrinya secara lebih detail. Contoh pupuk, ya, karet sintetis, bahan pengawet, polyester, plastik. Nah, di sini biasanya produk-produk seperti itu adalah industri-industri seperti itu adalah demarkasi di mana industri hilir berakhir. Tapi produk industri hilir ini juga bisa digunakan kemudian untuk menjadi material untuk bahan baku industri manufaktur kan. Kayak polyester bisa bikin baju, kan karet sintetis bisa bikin buat casing HP atau enclosure laptop, bisa juga dibikin buat kaki palsu, baju pemadam kebakaran, cat dan sebagainya. Jadi ya industri migas itu sebenarnya ya bisa dibilang di mana-mana sih gitu. Nah, terkait dengan digitalisasi nih masuk ke topik yang akan kita perbincangkan sekarang. Jadi sebenarnya digitalisasi di industri migas itu seperti apa sih sebetulnya gitu ya, dan atau mungkin supaya lebih terbayang bagaimana kira-kira contoh penerapannya untuk digitalisasi di industri migas itu sendiri, Auzan. Pertama saya mau klarifikasi dulu ya, kalau saya melihat saya itu bukan sebagai expert di bidang digital. Saya adalah seorang insinyur teknik kimia atau insinyur teknik perminyakan, saya melihat seperti itu. Nah, saya Oke. melihat digitalisasi itu punya banyak potensi di bidang saya kerjakan. Karena itu saya mulai banyak interest ke daerah sana dan alhamdulillah ada pengalaman sedikit lah untuk berkecimpung di area itu gitu. Jadi itu yang mungkin pengen saya share di sini, bahwa teknologi digital itu ya bukan hanya punya e-commerce tapi juga sudah mulai masuk ke ranah industri yang sebenarnya mungkin bahkan 5-6 tahun lalu nggak bakal kebayang bakal terdigitalisasi gitu. Atau mungkin sudah terbayang cuma banyak orang yang skeptis gitu. Tapi sekarang ini sepertinya sudah mulai terbukti bahwa beberapa aspek digitalisasi dapat diterapkan secara tepat guna di migas. Nah, digitalisasi migas itu ya sebenarnya itu intinya adalah penerapan teknologi berbasis digital secara tepat guna yang tujuannya adalah untuk meningkatkan performa industrinya ya. Industri migas atau mungkin energi secara keseluruhan. Nah, performa ini menyeluruh ya, nggak cuma ekonomi, tapi juga keselamatan kerja, juga performa lingkungan ya, emisi, efisiensi proses gitu ya, dan ujung-ujungnya juga ada tentunya efisiensi itu juga lari ke ekonomi juga gitu kan. Tapi ya performa itu nggak cuma uang aja gitu, itu juga ada beberapa hal yang tidak bisa dimonetisasi, ya seperti safety dan environment yang juga bisa ditingkatkan dengan digitalisasi. Nah, itu definisinya menurut saya. Nah, tadi juga nanya mengenai masalah penerapan ya. Jadi penerapan ini mungkin ada beberapa hal yang bisa saya share di sini ya. Jadi pertama teknologi 4.0 itu ada banyak. Jadi yang saya punya experience tuh saat ini baru data science sama machine learning. Cuma ada juga yang macam-macam. Ada Internet of Things, ada Manufacturing Execution System atau MES, ada juga cloud computing dan segala macam. Nah, dari segi penerapan, 4 drivernya untuk industri migas itu menurut saya 4 itu. MES itu adalah Manufacturing Execution System. Jadi ini adalah suatu platform terintegrasi yang menghubungkan peralatan-peralatan di lapangan dengan enterprise-wide stakeholder. Jadi ibaratnya gini, dulu yang bisa ngelihat data lapangan itu cuma operator. Ya kan? Kalau misalkan operator ada masalah, dia harus lihat control room, lihat data produksi. Kalau dia tidak bisa diagnosa, dia telepon engineer, kasih tahu permasalahannya seperti apa, engineer diagnosa. Kalau engineer tahu solusinya, dia langsung kasih rekomendasi ke operator. Ya mungkin tuh habis 2-3 jam sendiri lah. Kalau itu pas engineer lagi kerja, kan. Kalau engineer ternyata nggak tahu solusinya, kan harus ditanya lagi ke orang lain, ke engineer yang lebih senior. Nah, MES ini kalau saya ngelihatnya sebagai sebuah platform yang supaya yang bisa membuat si data lapangan itu bisa langsung diakses oleh engineer-engineer yang mungkin punya kepentingan untuk mengoptimasi data-data tersebut gitu. Bahkan juga mungkin ada platform yang bisa ngasih suatu analytics yang bisa langsung dilihat sama manajer gitu ya. Mungkin nggak butuh tahu detailnya apa, tapi mereka butuh tahu performa secara keseluruhan seperti apa. Nah, ini MES. Jadi ibaratnya engineer sekarang di migas itu mungkin saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, cuma di tempat saya kerja udah ada beberapa yang kalau ada masalah di lapangan itu mereka langsung lihat di HP gitu. Ting, ternyata ada alarm ini gitu di lapangan. Terus langsung dikasih analytics. Wah, ada apa aja nih kira-kira potensial
permasalahannya apa dan mungkin solusinya seperti apa, mangga dianalisa. Jadi itu mempercepat bagaimana kita mengoptimasi performa dari fasilitas operasi dan produksi migas gitu. Itu MES. Yang kedua adalah cloud computing ya. Cloud computing itu saya sebenarnya nggak punya definisinya ya, tapi kalau saya ngelihatnya lebih ke arah kemampuan untuk menghandle data dan komputasi dalam jumlah yang besar secara terpusat di cloud ya. Jadi kita nggak lagi menggunakan superkomputer gitu yang banyak yang tersebar di berbagai lokasi, tapi juga udah bisa dikirim ke suatu server terpusat berbasis cloud technology gitu ya. Ada ada dua benefitnya. Yang pertama adalah itu jadi gampang diakses dari berbagai lokasi, apalagi di masa pandemi ya. Jadi orang-orang udah bisa melakukan engineering calculation yang dulu butuh ke kantor untuk meran simulasi, sekarang mungkin bisa dari rumah asal dia bisa mengakses simulatornya di cloud. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini, kalau menurut saya lebih penting lagi adalah chain of custody data itu jelas. Karena datanya terpusat, jadi datanya yang ngambil siapa, kapan diambilnya, siapa yang mengolah datanya, kapan dia diolah, bagaimana dia diolah, dan kepada siapa data-data ini distribusikan, itu jelas banget kalau dengan cloud-based technology. Nah, ini adalah yang kedua. Yang pertama MES, yang kedua adalah cloud computing, yang ketiga machine learning. Nah, machine learning ini paling sering kedengeran kali ya. Kalau orang banyak yang ini ya, banyak yang menggabungkan machine learning sama AI, sama artificial intelligence. Itu emang kayaknya mirip-mirip sih, cuma kalau menurut saya ada perbedaan yang mendasar. Jadi kalau machine learning itu, kalau buat saya di migas yang diaplikasikan tuh baru machine learning. AI belum nyampe sini, kalau menurut saya ya. Machine learning itu kan intinya teknologi yang membuat komputer bisa belajar dari data dan bagaimana manusia menginterpretasikan data tersebut. Nah, dari pembelajaran tersebut, dari pembelajaran si komputer itu, kita bisa menyuruh komputer untuk melakukan tugas yang sama lah, yang biasa kita lakukan. Nah, karena dia komputer tentunya lebih cepat dan lebih konsisten, gitu. Nah, jadi itu lebih ke arah mempercepat pengerjaan sesuatu yang biasa kita sudah tahu, cuma sekarang yang melakukan komputer, bukan orang lagi, gitu. Nah, kalau AI menurut saya agak sedikit lebih dari itu. AI itu lebih ada seperti namanya ya, ada elemen intelijensinya lah. Jadi dia bukan hanya belajar dari data yang sudah kita kasih, tapi dia juga mampu mengekstrapolasikan. Kalau misalkan kondisinya berbeda, maka saya harus berlaku seperti apa. Nah, menurut saya belum ada algoritma yang bisa seperti itu. Dan jadi makanya kalau saya sih lebih ke arah machine learning ya. AI mungkin agak gimmick kalau menurut saya saat ini di migas. Yang terakhir IoT. IoT itu Internet of Things. Ya kalau saya juga nggak tahu definisi bakunya apa, cuma kalau saya sih ngeliatnya itu lebih ke arah instrumen atau sensor ya. Kalau data itu kan harus diambil ya, data itu harus diambil dari lapangan. Ngambilnya kan pakai sensor, pakai instrumen pengukuran. Nah dulu sensor itu ya tidak terintegrasi dengan sistem yang besar, cuma langsung terintegrasi dengan paling control room dari operator aja gitu, yang bisa dilihat oleh orang lapangan. Nah sekarang sensor ini udah dilengkapi dengan konektivitas internet, jadi mungkin juga ada sedikit komputasi ringan yang dilakukan di sana, dan itu bisa langsung diintegrasikan dengan peralatan lain, dan juga dengan user interface yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, itu jawaban agak panjang, tapi itu menurut saya empat menyeluruh: MES, machine learning, cloud computing, sama IoT. Ya. Itu yang mendrive digitalisasi di migas menurut saya. Kenapa ini akhirnya naik? Kalau menurut saya sih ya, ini opini saya, ya karena 2014 akhir harga minyak jatuh. Kalau menurut saya sebenarnya itu. Jadi 2014 itu saya ingat September harga minyak masih $100 per barrel. Akhir 2014 Desember turun sampai 30. Bahkan kayaknya 2015 sempat ke sekitar 20-an dolar per barrel. Sehingga semua perusahaan migas itu ya terpaksa untuk muter otak gimana cara bisa mereka mengefisiensikan proses mereka. Dan digitalisasi ini mau nggak mau adalah proses yang dibutuhkan untuk mengautomasi misalkan atau membuat workflow dengan lebih cepat sehingga cost-nya lebih efisien gitu. Nah itu kenapanya. Wow, bentuk penerapan digitalisasi banyak juga ya. Dan terkait pengalaman Bang Auzen juga nih, bisa dijabarkan lebih detail kah digitalisasi di pengalamannya Bang Auzen di industri migas selama ini sudah digunakan di bagian apa saja ya? Oke. Kalau saya sebenarnya seperti saya bilang tadi, saya baru pernah terlibatnya di machine learning sama di data science ya. Data science dalam artian bagaimana kita mengekstrak suatu value dari data, yang value yang tidak kasat mata gitu. Jadi bukan sekedar
oh ini dinaikin, itunya naik gitu, nggak gitu. Jadi kan datanya kan mulai kompleks kan, ada variabelnya banyak. Jadi bagaimana kita mengekstrak suatu value dari data yang kompleks. Itu saya pernah pakai dan juga machine learning. Nah, kalau saya boleh izin juga, mungkin ntar saya kasih juga beberapa contoh yang bukan saya yang kerjain, tapi saya tahu teman saya udah pernah ada yang ngerjain. Mungkin demikian ya, biar contohnya agak sedikit lebih banyak. Nah, yang saya dulu ya, yang saya pengalaman sudah pernah ada, contohnya data science itu kan, contoh saya ini kan sekarang jadi software developer untuk mungkin ini ya, bahasa awamnya mungkin aliran multifasa di pipa. Multifasa itu berarti ada gas, ada liquid. Ada gas, ada minyak, ada air. Itu berarti ada beberapa fasa yang tidak bercampur gitu. Nah, saya bikin software untuk itu. Nah, saya bikin software untuk memprediksi bagaimana gas, minyak, dan air, dan solid juga, pasir seperti itu ya, bisa mengalir secara simultaneous gitu, secara bareng dalam pipa. Nah, software yang saya pakai itu, yang saya develop ini dipakai untuk kondisi dinamik atau transient. Nah, transient itu berarti apa? Berarti variabelnya itu berubah terhadap lokasi dan waktu. Jadi setiap waktu variabel yang saya hitung itu berubah gitu. Nah, tapi software itu kan hanya mensimulasi ya. Nah, cara tahu simulasinya bagus atau tidak kan butuh divalidasi. Ya kan, divalidasi dengan apa? Tentunya dengan pengukuran yang ada di lapangan. Di lapangan juga ada beberapa variabel yang diukur, seperti tekanan. Tekanan itu diukur juga, dan datanya kayak time series gitu, kayak gelombang yang ketika dari time satu ke time lain berubah value-nya. Jadi kayak ada time trace-nya lah gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya saya bisa menyimpulkan apakah software saya bisa mereplikasi kelakuan sistem di lapangan atau tidak. Jadi kan harus dibandingin nih sinyal yang software saya hasilkan dan sinyal yang diukur di lapangan. Nah, caranya bagaimana? Ternyata bisa pakai cara data science. Jadi data science itu ada teknik yang namanya dynamic time warping, itu biasa dipakai untuk speech pattern recognition. Jadi untuk mengenali ini suara siapa sih gitu. Kemudian saya belajar itu, saya pakai akhirnya untuk memberikan suatu ukuran bagaimana si software saya ini bisa mereplikasi fenomena fisik di lapangan. Contohnya, ada contoh lagi yang lebih saya agak lebih kecil mungkin ya, kayak dapat data lapangan kan juga nggak selalu datanya bagus kan, jadi kan harus di QA/QC gitu. Nah, saya sempat bikin juga suatu program algoritma yang secara otomatis bisa melakukan QA/QC data lapangan itu. Jadi data mana sih yang, oh ini kayaknya sensornya salah nih, oh ini kayak sensornya mati, oh ini kayaknya sensornya nggak bener, oh ini kayaknya datanya nggak valid soalnya lagi ada shutdown atau ada perubahan kondisi operasi yang signifikan misalkan. Nah itu saya sempat bikin suatu program sih, kayaknya nggak sampai program sih, kayak script lah sebagai suatu algoritma supaya setidaknya 80% dari outliers itu bisa diseleksi dengan otomatis gitu. Nah itu contoh data science. Yang contoh machine learning, yang ini kerjaan yang pernah saya lakukan itu adalah ini sebenarnya tadi kan untuk memodelkan suatu fenomena itu kan ada dua kalau menurut saya ya caranya. Yang pertama adalah pemodelan dengan berbasis fisika. Jadi kita mencoba untuk menjabarkan fenomena fisik apa aja yang ada di sistem yang pengen kita modelkan. Kemudian kita formulasikan persamaan matematiknya. Ada juga yang data driven. Jadi kita nggak terlalu butuh tahu sebenarnya fenomena apa aja kejadian, tapi dengan data yang sudah kita punya, kita mungkin bisa memforecast seandainya kejadian sama terjadi, kira-kira respon sistemnya seperti apa. Nah, ada dua tuh kan. Nah, saya sempat bikin suatu prototype di mana itu kita gabung gitu. Jadi kalau physics based model itu kan agak rumit ya, karena kita harus ada asumsinya segala macam, kemudian mungkin komputasinya juga ribet gitu. Nah, sedangkan sisi yang lain di data driven model itu relatif mudah, relatif cepat, tapi dia nggak bisa ekstrapolasi. Dalam artian kalau data itu udah misalkan diambil dari kondisi A sampai B gitu. Nah, begitu kita bikin data driven model berdasarkan A sampai B, ketika kita mau aplikasi di C, ketika C itu di luar A dan B, itu kemungkinan gagal akan sangat besar. Karena dia belum pernah ngelihat data itu. Dia belum pernah belajar dari data itu. Nah, gimana cara supaya dia bisa dibantu untuk ekstrapolasi ke C adalah digait dengan fisiknya gitu. Karena fisiknya kan ekstrapolit kan. Fisiknya kan suatu hal yang sifatnya universal kan. Kayak kekekalan energi, kekekalan massa. Aduh, sorry ini agak detail ke engineering ya, tapi mungkin beberapa yang udah kerja di engineering atau science mungkin tahu ya hukum kekekalan energi dan massa itu kan suatu hal yang universal kan. Jadi kalau kita bisa embed itu dengan si data driven model, kita bisa bantu tuh si data driven model supaya dia bisa extrapolate sedikit lebih baik ke kondisi yang belum pernah mereka lihat. Nah, itu pernah saya lakuin.
Contoh lain, machine learning, ini kerjaan teman saya ya, jadi bukan saya ngerjain, cuma ikut konsepsi tapi nggak ikut eksekusi. Nah itu dia pakai computer vision. Computer vision tuh ya berarti adalah ini ya, object identification kayak kalau face recognition ya, software kalau teman-teman melihat di film-film gitu, oh ini mukanya siapa gitu, namanya siapa, itu kan computer visions. Nah ternyata di Migas ada aplikasi yang sangat jauh lebih sederhana tapi banyak gunanya. Contoh yang saya pernah lihat itu adalah di ini, mereka nyebutnya namanya free span, tapi itu adalah mau teman-teman punya pipa, pipa yang mengalirkan minyak dan gas ya. Di bawah laut itu kan, di bawah laut ditaruh kan di dasar laut kan, di tanah. Nah, cuma kan dasar laut itu kan kasar ya. Dia kan ada terennya kan. Sedangkan pipa itu kan nggak bisa selalu ngikutin si terennya si tanah itu kan. Jadi pasti ada bagian dari pipa itu di mana dia tidak tersupport. Jadi ibaratnya kayak jembatan gitu. Kayak ngambang, kayak bukan ngambang ya, kayak di bawahnya itu nggak disupport langsung oleh tanah gitu. Nah, itu namanya free span. Nah, free span ini nggak boleh terlalu banyak, karena apa? Kalau dia nggak tersupport, dia bisa banyak vibrasinya, kalau ada arus, ada risiko rusak, dan juga segala macamnya, sehingga itu harus direktifikasi gitu, harus ditambah, dikasih tanah di bawahnya gitu. Nah, gimana cara identifikasi free span itu? Biasanya orang kirim ROV, Remotely Operated Vehicle, untuk ditelusuri itu si pipa itu, diambil video, ditelusuri di mana nih ada si free span ini gitu. Nah oke, diambil videonya. Nah yang harus ngelihat videonya berjam-jam itu kan si engineer kan. Si engineer harus ngelihat tuh videonya berjam-jam. Oh di menit ini, di lokasi ini ada si free span. Ini kayaknya sekian meter atau sekian puluh meter harus direktifikasi. Oh di sini aman, di situ ada free span lagi. Nah itu kan lama tuh. Nah bisa nggak si engineer itu ngajarin si algoritmanya untuk mengidentifikasi ya mungkin 10% lah dari si free span itu diidentifikasi sama orang, diajarin si algoritmanya, nih ini loh yang namanya free span, ini loh free span yang panjang dan harus rektifikasi, nih saya ajarin ya, ini 10% dari pipa, tolong kerjain 90% sisanya gitu. Nah, itu kan aplikasi teknologi machine learning ya, teknologi digital berbasis data di aplikasi Migas. Nah, computer vision ini juga bisa dipakai di tempat lain kayak kebocoran misalkan. Atau mungkin yang lebih gampangnya ini kali ya, istilah flare. Flare tuh bahasa Indonesia suar bakar. Jadi kalau teman-teman produksi minyak dan gas, itu nggak bakal semuanya langsung kejual. Pasti bakal ada yang harus dibuang keluar, ya kan? Overpressure atau apa, atau ketika mau shutdown fasilitas kan juga isi fasilitasnya harus dibuang kan keluar. Nah, kalau dibuang keluar kan bahaya. Itu kan isinya ada gas, bisa kebakar kan. Kadang-kadang ada H2S-nya yang beracun. Jadi kan harus dibakar tuh. Biar keluarnya setidaknya ya CO2 atau SOX ya, kalaupun harus dibuang keluar. Nah, karena itu flare itu harus nyala terus. Apinya harus nyala, karena kalau ada apa-apa, pastikan bahwa yang kebuang itu sudah terbakar jadi CO2 gitu. Nah, flare itu kadang-kadang nentuin nyala matinya itu kan agak susah kan, harus dilihat kan oleh orang. Apinya segimana sih gitu, gede atau kecil gitu. Nah, di sini bisa juga kita taruh si computer vision itu, kita kasih lihat aja kameranya lihat ke apinya, terus kita bikin algoritma yang bisa mengidentifikasi di mana si api itu, mana sih api, di mana sih yang nggak ada apinya, di mana sih yang ada apinya. Terus kemudian kita bikin algoritmanya, bikin interface-nya biar ketahuan, oh ini apinya kekecilan, oh ini apinya kegedean. Dan akhirnya itu bisa lebih mudah daripada nyuruh orang ngelihat flare keluar. Ya mungkin kalau sekarang ada temperature sensor juga ya. Cuma dulu saya ingat pas kerja tahun 2010 2011 itu ya masih ada flare yang ibaratnya orang harus ngelihat dulu keluar kalau misalkan memastikan apinya nyala atau enggak gitu. Nah, kalau sekarang ada kamera dan algoritma yang bisa mengidentifikasi secara otomatis kan lebih enak. Nah, itu mungkin yang contohnya kali ya. Ada contoh lain yang saya nggak pernah kerjain, tapi saya tahu udah pernah dilakukan. Itu contohnya kayak dengan machine learning juga ya. Itu untuk predictive maintenance. Jadi maksudnya kalau teman-teman punya pompa gitu, misalkan ya di lapangan migas kan pasti ada pompa, ada permesinan lah, machinery gitu, yang alat rotating equipment yang jalan terus 24 jam, tapi kan suatu saat spare part-nya harus diganti kan, karena nggak mungkin dia nyala terus-terusan. Nah, kapan digantinya itu kan harus dipikirin. Nggak bisa terlalu sering, karena kalau terlalu sering kan berarti produksi harus berhenti. Tapi nggak bisa terlalu jarang juga. Kalau terlalu jarang nanti keburu rusak gitu kan. Nah, dengan machine learning itu bisa dibikin suatu program predictive maintenance berdasarkan data historis equipment yang sejenis, bukan hanya di perusahaan kita, tapi di perusahaan lain misalkan, itu bisa dibikin suatu model yang bisa memprediksi kapan si pompa ini akan fail dan kapan sebaiknya kita melakukan maintenance gitu. Jadi kan
kapan kita melakukan maintenance-nya itu frekuensinya bisa dioptimasi. Mungkin itu salah satu contohnya ya, Kunto. Mantap, keren banget nih. Makin terasa ya revolusi industri 4.0-nya Kamada nih kita nih sebagai pendengar nih. Bahkan tadi ada image recognition atau face recognition juga ada teraplikasikan juga ya di industri Iya, migas. jadi kebayang lengkap banget ya. Ya sebenarnya di Indonesia udah jauh lebih banyak yang lebih jago. Maksudnya identifikasi muka orang tuh lebih susah daripada identifikasi ada bolongan di bawah pipa gitu. Ya Ya. kan? Cuma permasalahan adalah pernah nggak nih si perusahaan migas ini nyari solusi ke arah sana gitu kan? Lebih ke arah interfacing antara dua supplier teknologi sih kalau menurut saya ngelihatnya. Karena mengidentifikasi api itu buat computer vision algoritma yang sangat gampang kalau menurut saya. Dibanding muka ya. Muka tuh jauh lebih susah. Nah, makanya berkaitan dengan itu tuh, tentunya kan semua penerapan digitalisasinya tadi butuh effort ya, supaya penerapannya berjalan lancar kan. Jadi Ya, boleh tolong ceritain mungkin apa saja yang perlu disiapkan oleh ya company itu sendiri ataupun pekerjanya untuk menuju di digitalisasi tersebut gitu, kayak toolnya, biayanya, atau sumber daya manusianya dan lain-lain. oke. Nah, kalau biaya, jadi saya belum bisa memforecast biaya ya. Itu bukan saya yang bisa jawab. Tapi saya mungkin bisa komen soal teknologi dan SDM ya. Dan sedikit banyak soal cara berorganisasi juga. Nah, ini pertanyaan kan bagaimana supaya kita bisa menyiapkan diri kan, menyambut si era digitalisasi yang sebenarnya sudah kemarin kalau menurut saya. Cuma di industri migas ini ya udah mulai juga, cuma kalau menurut saya kita masih mencari bentuk lah, bagaimana sih penerapan yang tepat guna itu gitu. Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah yang pertama adalah mindset bagaimana cara kita berorganisasi dan berkompetisi. Jadi bagaimana suatu perusahaan punya data, punya best practice, punya ibaratnya apa ya, trik-trik gitu ya, trik-trik yang mereka keep rahasia. Kenapa? Karena buat mereka itu ini adalah sesuatu yang kita dapat dari pengalaman kita. Kalau kita share ini ke orang lain, kita akan kehilangan competitive advantage kita. Nah, kalau menurut saya mengerti kenapa itu apa ya, suatu mindset yang sangat umum di migas karena industri migas padat modal ya. Maksudnya kalau mau ngambil data subsurface gitu, itu kan butuh jutaan dolar ya untuk investasinya. Jadi masa mau saya share gitu kan. Nah, tapi teknologi digital itu banyak yang berbasis data. Dalam artian kalau kita tidak punya data yang komprehensif, yang ya kalau orang data science sebutnya 5V ya. Ada volume, datanya harus besar, velocity, diambilnya harus dengan rate yang cepat dibandingkan dengan decision making cycle kita. Ada veracity, kualitasnya, ada variability, variasinya. Ini penting juga. Kalau data cuma punya satu perusahaan kan nggak bervariasi kan ya. Tapi kalau bisa digabung data-data perusahaan lain di daerah yang lain, kan variasi jadi banyak. Yang satu lagi terakhir ada V yang kelima adalah value. Bagaimana kita bisa ngambil value. Nah, kalau misalkan semua data perusahaan itu di-keep secara personal, kita agak sulit nih untuk meleverage teknologi digital karena kita tidak sulit untuk mendapatkan data yang sifatnya 5V itu. 5V itu susah kita dapatkan. Jadi saya sebenarnya kayak apa ya? Instead of competitive advantage, mungkin mindset pertama yang perlu ditumbuhkan tuh lebih kalau saya bilang kayak collaborative advantage ya. Itu bahasa orang Silicon Valley-nya lah, collaborative advantage dalam artian mereka berkolaborasi untuk menaikkan performasi industrinya dan mereka bersaing untuk mengambil nilai tambah dari platform yang sudah established itu gitu. Jadi ibaratnya kalau data, ya mungkin nggak data yang baru ketemu banget ya, mungkin data eksplorasi migas yang udah 20-30 tahun, mungkin bisa di-share. Nah, sehingga kan data satu daerah itu kan bisa ketahuan tuh oleh banyak orang. Nah, kalau data satu daerah ketahuan, oh ini ada migasnya nih daerah sini. Oh mungkin di dekat situ ada juga kali ya. Oh mungkin di dekat situ ada juga kali ya. Mungkin di dekat sana jauhan dikit 10 km mungkin bisa ada reservoir lain. Oke deh saya coba eksplorasi di sana gitu. Nah, itu kan akan mendorong apa ya? Mendorong aktivitas-aktivitas eksplorasi yang lebih lanjut gitu. Ini kalau contoh eksplorasi ya. Jadi intinya sih kalau menurut saya collaborative advantage itu yang pertama yang paling penting adalah ya dari segi data kita mungkin sharing lebih banyak data. Di situ kita kolaborasi, terus kita kompetisi bagaimana kita mengambil value dari data itu gitu. Nah, itu mindset yang menurut saya mungkin perlu ditumbuh kembangkan to some extent di industri migas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengevaluasi teknologi. Ini masih di mindset ya. Jadi tadi mindset pertama menurut saya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi meskipun dengan kompetitor ya untuk meningkatkan performa kita bersama gitu. Demikian itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau menurut saya lebih ke arah ini,
organisasi yang lebih responsif. Karena di migas ini harus diakui ini industri yang padat modal dan padat risiko ya. Jadi kalau ada teknologi baru tuh nggak langsung bisa kita, wah nih coba yuk gitu. Karena kalau teknologi baru itu gagal, risikonya itu besar. Bukan hanya uang, tapi bisa jadi keselamatan kerja. Nah, jadi risiko lingkungan kan kalau teknologinya gagal. Jadi sangat padat modal, sangat padat risiko. Jadi kita tuh kecenderungan ketika ada teknologi baru agak skeptisnya lama gitu. Tunggu dulu lah sampai ada orang yang benar-benar nyoba, 2-3 orang berhasil benar-benar, baru habis itu kita coba gitu. Dan ketika proses menunggu itu ya mungkin jalannya ya 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin kan, sampai semua orang bisa nyoba. Permasalahannya, di teknologi revolusi industri 4.0, teknologi baru tuh cycle-nya munculnya nggak per tahun gitu. Ya kan, nggak setiap 2-3 tahun muncul teknologi baru. Bisa jadi dalam hitungan bulan, dalam hitungan minggu. Mungkin bulan lah kalau realistis ya, di migas ya. Betul banget. Nah, di industri migas tuh tiba-tiba yang tadinya computer vision baru bisa ngebedain kucing sama anjing, tiba-tiba dalam 3 tahun jadi bisa ngebedain muka orang kan? Sangat seperti itu. Yang kedua mungkin organisasi mindset yang juga agak sedikit lebih tanggap terhadap perubahan atau munculnya teknologi baru. Nah, industri migas ini adalah industri yang padat risiko dan padat modal. Jadi adalah wajar jika kita tidak bisa dengan mudahnya gitu ya, dengan begitu terlalu cepat gitu. Ada teknologi baru, kita langsung pakai yuk, coba aja dulu gitu. Nah, nanti kalau gagal coba lagi yang lain gitu. Nah, mungkin di tech industry bisa seperti itu, tapi di migas tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi industri padat modal, padat risiko, harga dari sebuah kegagalan itu ya bisa jadi terlalu besar. Bukan hanya uang ya, keselamatan kerja, performa lingkungan, teknologi yang gagal itu dampaknya bisa besar di industri migas. Jadi kita ya biasanya sih kalau industri migas tuh ada teknologi baru, ya jangan dulu lah, kita tunggu sampai ada mungkin 2-3 perusahaan, 4 mungkin yang aplikasikan teknologi tersebut secara baik, nah baru habis itu kita pakai gitu. Mungkin banyak orang yang seperti itu. Nah, cycle seperti itu kan mungkin butuh beberapa tahun ya, sampai bisa benar-benar kejadian seperti itu. Ya, which is fine, sebelum mungkin revolusi industri 4.0, karena di revolusi industri 4.0 itu siklus kemunculan teknologi baru tuh nggak hitungan tahun lagi gitu. Ya mungkin dalam hitungan bulan muncul teknologi-teknologi digital yang baru yang kalau kita tidak berusaha sedikit banyak lebih responsif ya terhadap si perubahan teknologi itu, yang ada mungkin kita akan tertinggal secara keseluruhan. Tapi triknya itu tadi, dengan nature industri migas yang padat modal dan padat risiko itu tidak bisa dirubah. Itu adalah suatu nature dari industrinya dan harus kita sadari gitu. Jadi kegesitan di industri migas itu akan jadi kegesitan yang unik gitu. Jadi harus digabung nih antara kelincahan kita mengadopsi teknologi baru dan juga disiplin gitu. Jangan sampai ketika kita nyoba teknologi baru gitu ada konsekuensinya tidak bisa kita tanggung gitu. Tidak bisa kita handle karena risikonya terlalu besar. Jadi bakal harus kalau menurut saya ini kita masih nyari nih, makanya industri migas kalau menurut saya ini peluang sekaligus challenge, di mana kalau menurut saya secara global pun kita masih nyari di mana sih teknologi-teknologi berbasis digital itu, terutama ini ya AI dan machine learning ya, itu di mana sih mereka bisa dipakainya gitu dengan tepat guna gitu. Itu yang pertama. Tapi itu mindset kalau menurut saya, itu mindset untuk bagaimana kita berorganisasi dengan lebih kolaboratif, meskipun bukan dengan internal organisasi kita ya, bahkan mungkin dengan kompetitor, dan juga bagaimana kita bisa lebih tanggap terhadap teknologi-teknologi baru yang muncul, sehingga kita bisa mengevaluasinya dengan cepat tapi juga tepat guna. Itu mindset. Yang kedua adalah SDM. Ini menurut saya yang paling penting. Paling penting kedua menurut saya. Yang pertama mindset, yang kedua SDM. Yang kita butuh itu adalah buat saya ya, bukan tiba-tiba misalkan Pertamina jadi perusahaan yang 90% isinya data scientist gitu. Menurut saya bukan itu yang dibutuhkan. Menurut saya adalah perusahaan yang punya kombinasi yang seimbang antara domain expert yang mengerti bagaimana sistemnya itu bekerja dan juga digital expertise, data scientist, machine learning engineers, IoT engineers gitu ya. Bagaimana mereka punya perpaduan antara dua expertise itu dalam perusahaannya. Nah, tujuannya si digital expertise itu apa? Adalah untuk bisa memastikan bahwa si teknologi baru digital yang muncul ini bisa setidaknya dibawa atau di bring to the table gitu, dibawa ke atas meja gitu untuk didiskusikan di perusahaannya. Nah, domain expert ini buat apa? Untuk memastikan bahwa teknologi yang dibawa itu adalah teknologi yang bisa digunakan dan menyelesaikan permasalahan dia gitu. Nah, sehingga yang penting itu adalah kalau menurut saya adalah bagaimana kita bisa punya keseimbangan antara dua itu gitu. Nah, kalau untuk biasanya
perusahaan-perusahaan itu di industri, either dia meng-hire data scientist baru untuk dipadankan dengan domain expert yang sudah ada. Makanya sekarang lakukan data scientist di perusahaan-perusahaan migas karena itu adalah knowledge gap yang mereka rasa butuh diisi gitu secepatnya. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan kompetensi digital dari praktisi industri yang ada sekarang. Jadi ya kayak saya gitu, insinyur yang lulus 10 tahun ya, yang ibaratnya sudah dididik dengan pola kesarjanaan teknik kimia dan teknik perminyakan yang cukup cukup established selama 30 tahun sejak revolusi industri ketiga. Sekarang saya harus belajar skill baru gitu. Nah, saya sebagai praktisi industri itu harus mengembangkan skill set saya supaya apa? Supaya saya bisa digitally literate gitu atau digitally proficient. Mungkin saya nggak perlu jadi machine learning engineer atau jadi data scientist yang sangat expert, tapi saya perlu tahu bagaimana teknologi-teknologi tersebut bisa saya terapkan dan membantu pekerjaan saya. Itu yang pertama. Untuk SDM ya. Jadi dengan praktisi industri yang sekarang, bagaimana supaya kita bisa mengembangkan kompetensi digitalnya. Nah, yang kedua, dari SDM juga menurut saya penting adalah sinkronisasi dengan kurikulum. Dulu kan sempat ada, mungkin ada yang sering baca ya, Harvard Review bahwa shelf life dari skill yang kita pelajari di sekolah itu paling banter 5-10 tahun. Jadi 5-10 tahun kita belajar di sekolah, skillnya 4 tahun gitu. Ya mungkin skill itu bakal kepake di industri barang 5-10 tahun. Habis itu bakal basi. Nah, sepertinya sekarang dengan teknologi 4.0, revolusi industri 4.0 ya itu makin cepat, nggak 5-10 tahun. Mungkin shelf life-nya bisa jadi cuma 1-2 tahun gitu. Karena teknologi baru muncul cepat sekali gitu. Nah, ini penting untuk ada sinkronisasi yang lebih dekat lah dengan kurikulum. Maksudnya kurikulum ini ya, pendidikan sarjana ya. Yang satunya bagaimana supaya satu sarjana-sarjana yang lulus itu skill-nya relevan dan dapat terserap dengan efisien juga oleh industri dan langsung siap berkontribusi. Nah itu kalau menurut saya sih paling penting justru mindset sama SDM. Nah kalau teknologinya sih menurut saya apa ya? Ya kayak machine learning kita ada tahu lah ada keterbatasannya gitu. Dia teknologi yang berguna, bermanfaat, tapi ada beberapa kondisi di mana machine learning itu nggak make sense gitu. Nah itu kita sadari. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan keterbatasan tersebut secara tepat guna. Jadi menurut saya itu butuh mindset organisasi dan juga SDM yang kompeten. Mungkin ada satu lagi sih kalau mau tambahan tantangan ya. Mungkin khusus untuk daerah-daerah yang karena di migas kan banyak daerah yang remote ya, yang lokasinya jauh. Ya mungkin infrastruktur digitalnya nggak ada gitu. Ya kalau nggak ada internet ya gimana mau digitalisasi kan? Contoh gitu. Nah itu kan juga salah satu yang mungkin agak jadi tantangan. Ya nggak mungkin lah misalkan perusahaan migas disuruh invest jaringan internet juga di daerah-daerah terpencil gitu kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi itu salah satu yang mungkin tantangan juga infrastruktur digitalnya tuh ada atau tidak gitu. Kalau menurut saya teknologinya tantangannya lebih ke arah sana sih bukan ke arah machine learning-nya atau data science-nya atau AI-nya gitu. Itu mah kalau menurut saya selama kita bisa pintar makainya mah bisa berguna gitu. Mungkin demikian sih. Oke, menarik sekali ya Auzan. Jadi kita udah banyak banget dapat pencerahan nih terkait dengan digitalisasi di industri migas yang tadi banyak banget key point yang saya catat nih terkait dengan tadi kolaboratif yang nanti akan juga mengarah kepada shaping competition-nya dan juga karakteristik dari industri migas sendiri yang tadi padat modal dan padat resiko gitu. Nah, kita pengen tahu nih karena secara latar belakang Auzan juga udah pernah kerja di Indonesia gitu kan, kemudian sekarang kerja di Norway nih. Nah, kita bakalan bawa ini ke konteks Indonesia sendiri sekiranya nih kalau misalnya tadi kan digitalisasi industri migas sudah cukup banyak diterapkan. Kalau misalnya itu akan diterapkan di Indonesia, konteks Indonesia sendiri ya, kira-kira hambatan dan tantangannya untuk menerapkannya tuh gimana ya untuk di Indonesia dan mungkin bisa jadi kita bisa coba bicara lebih luas kalau misalnya digitalisasi itu nanti berjalan, potensi-potensi digitalisasi untuk industri lain menurut Auzan gimana untuk konteks Indonesia ya? Untuk konteks Indonesia ya. Ya. Kemarin saya sempat diskusi sama teman sangkatan saya, diskusi di WhatsApp grup aja gitu biasa tentang digitalisasi gitu kan. Nah, salah satu tantangan yang mereka sebutkan adalah saya udah sempat sebutin juga tadi adalah infrastruktur digitalnya gitu, ya kan. Kalau mereka tidak punya jaringan yang sebutlah jaringan internet yang kuat di daerah lapangan mereka untuk bisa menerapkan proses digitalisasi ya kan berarti investmentnya kan bukan cuma sekedar di teknologi digital ya kan, tapi juga harus ke infrastruktur yang sebenarnya si perusahaan dia nggak punya authority gitu untuk mengembangkannya.
Jadi salah satu tantangannya mungkin itu ya, jadi tergantung di lokasinya, bisakah punya infrastruktur yang memfasilitasi penerapan teknologi digital. Nah, kalau menurut saya yang sejauh ini yang saya lihat yang permasalahan yang cukup unik di negara Indonesia dan mungkin negara Asia lainnya ya, adalah itu, ketidakmerataan akses internet. Itu menurut saya ya, itu menurut saya. Jadi itu yang agak unik dibandingkan negara-negara yang mungkin di negara negara barat mungkin ya, negara Eropa yang kurang lebih akses listrik dan internet itu sudah lebih merata. Jadi itu kurang lebih bukan menjadi bukan jadi pertimbangan ketika misalkan suatu perusahaan saya pengen bikin lapangan yang operasinya berbasis teknologi digital di Kutub Utara, di Arktik gitu. Nah, setahu saya di Norway itu belum pernah ada concern, bisa nggak kita supply internet ke sana gitu. Nah, mungkin ini agak sedikit berbedanya ya. Mohon saya dikoreksi juga kalau salah, karena saya kan udah lama nggak di Indonesia juga. Jadi mohon saya dikoreksi juga. Nah, sisanya kalau menurut saya tantangannya itu global. Sempat saya ada, siapa yang ngomong ya? Saya agak lupa. Satu eksekutifnya perusahaan inilah, National Oil Company. National Oil Company itu berarti ya bukan ExxonMobil, bukan Chevron, bukan BP ya. Itu IOC, itu kan Integrated Oil Company. Nah, jadi Integrated Oil Company itu secara keseluruhan kalau menurut saya mereka biasanya punya track record teknologi development yang lebih mapan, lebih matang. Itu biasanya. Cuma si eksekutif si National Oil Company sempat ngomong juga, saya lupa ngomongnya di mana atau saya baca di mana ya. Kalau untuk digital itu, kita kurang lebih starting line-nya sama. Jadi seluruh industri di dunia ini, di migas ini, sama-sama bingung, sama-sama tahu ada potensinya, tapi sama-sama belajar bagaimana mengimplementasikannya, sama-sama punya tantangan SDM, sama-sama punya tantangan bagaimana menggovern organisasinya supaya lebih lincah. Dan kalau menurut saya ini tantangan ini nggak eksklusif untuk Indonesia. Ini untuk industri secara global. Negatifnya apa? Ya berarti kita harus sama-sama belajar ya, karena belum ada yang punya best practice-nya. Itu negatifnya. Positifnya adalah karena industri 4.0 ini kalau menurut saya lebih adalah knowledge based, mendrive knowledge based ekonomi dibanding resource based ekonomi, itu membuat Indonesia juga punya peluang untuk menjadi pemimpin gitu di transformasi ini. Kalau kita bisa menggovern industri kita dengan lebih gesit tapi disiplin dan juga bisa menumbuhkan semangat-semangat kolaborasi yang sesuai dengan tantangan industri 4.0, kalau menurut saya Indonesia bisa ngambil take lead gitu ya di transformasi digital ini. Kalau saya juga akan refer juga ke PwC report ya, tahun 2020 keluarnya itu Digital Operation Study for Energy, mungkin nanti pendengar bisa refer ke sana. Kalau dilihat itu ya, kalau di situ ada tuh di survei eksekutif perusahaan migas dunia, tantangan apa sih paling besar dalam menerapkan teknologi digital? Terus bisa lihat yang paling bawah, yang menurut mereka paling tidak penting, tantangan yang paling tidak signifikan adalah keterbatasan teknologi. Jadi buat mereka bukan itu tantangannya. Tantangan yang paling penting adalah tidak terbiasanya kita knowledge sharing. Tidak adanya atau insufficient digital training untuk workforce kita. Lack of digital talent. Insufficient collaboration. Itu kan low failure tolerance. Itu biasanya diidentifikasi sebagai penghambat utama. Dan penghambat utama ini berarti adalah bukan teknologinya, tapi bagaimana kita berorganisasi dan mindset SDM-nya sebenarnya untuk mengadopsi teknologi migas ini. Dan menurut saya ini semua orang is starting from the same line. Jadi Indonesia punya peluang selama kita bisa kalau kita bisa take lead untuk bertransformasi ini kita punya banyak potensi nih. Karena itu tadi ya bahasa golfnya ya handicap ya. Karena handicapnya hampir nggak ada menurut saya. Tetap ada, tentunya kalau misalnya Amazon, yang dekat dengan Amazon, yang dekat dengan Google gitu kan tentunya punya akses ya ke digital expert yang sudah berskala global ya. Nah, itu tentunya masih ada handicapnya. Tapi secara keseluruhan, ini adalah menurut saya teknologi terdemokratisasi. Jadi kalau kita bisa take advantage of the democratization of technology, kita bisa ambil kepemimpinan di transformasi ini. Jadi saya ingat banget 10-8 tahun lalu saya masuk sekolah S2 itu hampir semua expert migas itu in general ya ketika ngomongin masalah machine learning atau data scientist itu agak skeptis gitu. Jadi nggak bakal lah itu mah kayak bukan di domain kita lah gitu. Teknologinya terbatas gitu. Nah, tapi ternyata kemudian jadi itu 8-10 tahun lalu tuh masih rata-rata skeptis lah. Jadi kalau ada data scientist datang ke perusahaan migas menawarkan solusinya tuh bukan hampir pasti ya, mungkin kemungkinan besar akan dipandang dengan ya mungkin sebelah mata lah. Itu bukan solusi yang mereka inginkan. Nah, tapi ternyata
Kemudian perlahan-lahan muncul nih ada satu teknologi yang bisa diaplikasikan nih ternyata, ini bisa dipakai nih dan berhasil gitu. Nah, kemudian jadi wah ini mulai banyak kan solusi-solusi baru nih muncul. Nah, kalau menurut saya sekarang kalau bahasa Inggrisnya the pendulum swings to the other side too far gitu. Jadi pendulumnya itu berayun ke sisi yang lain terlalu jauh. Jadi sekarang kayaknya semua orang tuh mikir, machine learning nih, ini machine learning, data science nih bisa dipakai nih. Jadi kayak seolah-olah nih bisa menjadikan semua permasalahan. Padahal enggak gitu. Teknologi digital tuh menurut saya adalah teknologi yang sangat menjanjikan, tapi itu bukan, kalau bahasa Inggrisnya itu panacea ya, bukan obat untuk segalanya gitu. Ada yang bisa dipakai, ada yang enggak. Nah, karena itu kita butuh perpaduan antara domain expert dan digital expert, seperti yang saya sudah bilang di SDM tadi. Dan ini tantangan. Jadi jangan sampai kita nggak tanggap dengan teknologi digital ini, tapi jangan sampai juga kita jadi korban jargon gitu, korban gimmick gitu. Nah, kayak ini asal AI, asal machine learning, wah pasti keren gitu. Kalau di Migas sih menurut saya banyak yang nggak juga, banyak yang nggak tepat guna juga. Saya dengar diskusi YouTube antara beberapa engineer, salah satu pembicaranya itu adalah expert di petroleum data analytics lah. Nah, dia di West Virginia University. Jadi dia cerita, dia tahu dulu ada satu perusahaan migas cukup besar, dia invest jutaan dolar untuk meng-hire data scientist dari Google kalau nggak salah. Nah, di-hire tuh jutaan dolar, dikasih semua data, intinya mereka kasih data semua ke data scientist itu, komennya satu, tolong kamu analisa data ini, kasih tahu kamu dapat apa gitu. Carikan saya sesuatu yang bermanfaat dari data-data ini. Nah, kemudian 2-3 tahun atau berapa tahun lah saya lupa detailnya. Berapa tahun kemudian balik tuh si data scientist-nya ke perusahaan itu. Datang dia, Pak, Bu, saya sudah analisa data Anda, data reservoir Anda yang banyak ini, bagus datanya. Kami menemukan, Pak, bahwa jika porositas reservoir Bapak lebih besar, maka kemungkinan minyak yang bisa Bapak ambil itu akan semakin banyak. Itu adalah suatu conclusion yang tidak lebih novel daripada semakin besar suatu tangki, isinya semakin banyak. Jadi jutaan dolar itu di-spend, berapa tahun tuh di-spend hanya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sebenarnya sangat trivial. Semakin banyak rongga di batuan Anda, semakin banyak minyak yang bisa Anda ambil. Sangat trivial, sangat tidak berguna, it's a waste of money gitu. Dan itulah pentingnya domain expert untuk gabung dengan digital expertise. Karena domain expert lah yang bisa merumuskan data apa yang kita butuhkan, value apa yang mau kita ambil, dan kualitas data seperti apa yang kita butuhkan. Jadi itu menurut saya tantangan yang ibaratnya industri migas masih mencoba fine-tuning keseimbangan ini, gimana caranya supaya kedua expertise ini bisa maju secara bersamaan. Tapi ini tantangan global menurut saya, bukan hanya di Indonesia. Menarik sekali nih Auzan share-nya ke kita terkait dengan digitalisasi di sektor energi. Last word nih ya, harapan Auzan untuk penerapan digitalisasi bagi industri energi khususnya industri migas ya. Di masa depan nih kira-kira ada nggak sih pesan-pesan khusus, harapan atau catatan atau apapun lah unek-unek dari Auzan terkait dengan sebenarnya nanti untuk masa depan digitalisasi di sektor energi gimana? Oke, mungkin harapan saya yang pertama adalah terkait energy transition juga ya. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan energi baru dan terbarukan. Kalau menurut saya teknologi berbasis digital itu potensinya harusnya lebih besar di sana dan harusnya lebih learning curve untuk menerapkannya di situ lebih mudah harusnya dibanding migas. Kenapa? Pertama, data energi terbarukan itu terbuka secara publik. Tadi seperti saya bilang, kalau kita pengen tahu minyak ada di mana, itu kita butuh invest jutaan dolar, ya kan? Kalau ternyata nggak nemu, ya udah hilang. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngomongin solar, itu data radiasi solar tuh udah ada di mana-mana, global, per harinya, udah ada tuh. Kecepatan angin, ada juga. Luas lahan biofuel, ada juga. Dengan data yang terbuka lebar ini di EBT, menurut saya harusnya data driven technology bisa berkembang dengan lebih cepat. Nah, dan juga resiko teknik umumnya tidak sebesar migas ya. Sama juga industri yang baru. Ini kalau industri EBT ya. Jadi belum ada culture yang terlalu mengakar yang perlu ditransformasikan gitu. Jadi kita bisa start fresh dan biasanya itu lebih cepat. Jadi saya harapnya sih ketika nanti IPP di Indonesia ini berkembang banyak ya, solar atau wind atau biofuel, itu bisa langsung menerapkan pendekatan 4.0 from the get-go gitu. Karena menurut saya itu potensial lebih besar.
apalagi di Indonesia ya, EBT-nya kan sangat bervariasi, juga local resource-nya sangat beragam gitu kan. Jadi itu Indonesia potensi digitalisasi ini harusnya lebih bisa termanfaatkan di sektor energi baru dan terbarukan. Nah, kemudian harapan untuk penerapannya, kalau saya sih lebih ke arah itu tadi sih, menekankan lebih ke arah saya termasuk ya, karena saya juga seperti saya bilang tadi di awal, saya nggak merasa sebagai expert digital di migas. Saya lebih ke arah ngerasa kenapa saya share di sini adalah pengen sharing keinginan saya pribadi untuk belajar gitu, untuk mengembangkan kompetensi saya bahwa ini adalah sesuatu yang sudah datang dan kita butuh beradaptasi. Jadi itu SDM termasuk saya yang bergerak di bidang energi yang punya mindset terbuka terhadap perkembangan teknologi yang begitu cepat. Jadi saya udah pernah kena batunya ketika saya S2, saya beranggapan enggak lah, itu mah nggak bakal. Yang saya kerjain ini yang benar gitu. Ternyata beres S2, oh bukan deng, yang itu yang dipakai ternyata gitu. Jadi jangan sampai ada bias terhadap teknologi yang kita kerjakan, kita harus punya mindset yang terbuka bahwa ada teknologi lain di luar yang muncul cepat sekali, dan itu harus kita evaluasi. Tapi juga tidak latah. Jangan gara-gara trendy, kita kemudian meninggalkan domain expertise kita gitu. Jadi harus digabungkan gitu. Itu harapan saya yang kedua. Yang tiga adalah seperti saya bilang, revolusi 4.0 ini agak berbeda ya, karena teknologinya cukup terdemokratisasi. Dulu revolusi industri kedua kan industrialisasi ya, ada electricity dan juga intinya itu padat modal lah, menumbuhkan industri padat modal, yang punya modal yang bisa merevolusi industrinya. Yang ketiga pun seperti itu kan computer aided engineering. Nah, 4 ini agak beda kan, karena seperti saya bilang tadi, mau belajar teknologi data science, machine learning itu nyari di internet pun bisa gitu. Nah, karena itu Indonesia punya potensi dan kesempatan untuk memimpin di sini. Karena starting line kita tidak sama, tapi relatif lebih dekat lah dengan teman-teman di negara lain. Starting line kita tidak jauh di belakang. Jadi kita bisa untuk memimpin transformasi digital ini. Ya, mungkin itu sih kalau harapan saya lebih ke arah situ, dan intinya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi kita di era yang teknologi baru muncul dengan sangat disruptif. Sobat Bincang Energi, wow banget ya diskusi kita bersama Auzan mengenai digitalisasi sektor energi, terutama di industri migas. Digitalisasi di sektor energi adalah masa depan. Kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri energi ke depannya. Demokratisasi teknologi sudah di depan mata dan akan semakin berkembang sehingga perlu dimanfaatkan sebagai knowledge-driven economy. Indonesia perlu bergerak agar mampu berperan di dalamnya. Terima kasih Auzan dari Slumberstee untuk sharingnya. Terima kasih juga Kunto untuk co-hostnya. Terima kasih Sobat Bincang Energi yang selalu setia menyimak podcast Bincang Energi kali ini. Nantikan terus podcast Bincang Energi episode selanjutnya. Stay safe semuanya.